Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meika Hasdiani. Dalam kesempatan ini akan membuat video terkait presentase dengan judul Hubungan Interpersonal guna memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Sosial oleh dosen pengampu Dr. Asif. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lain, baik secara individu dengan individu dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok dengan kelompok yang lain. Wisnu Wardani dan Masyudi mengatakan bahwa ketika menjalin hubungan dengan orang lain, individu mencoba mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi dan berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Ketika individu mencoba berinteraksi dengan orang lain, maka individu tersebut melakukan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan antar pribadi yang terjadi di antara dua atau lebih individu. Kita masuk kepada pembahasan, yaitu teori-teori hubungan interpersonal. Di antaranya, yang pertama, model pertukaran sosial. Pada model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang, yaitu orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Bila pada masa lalu seorang individu mengalami hubungan interpersonal yang memuaskan, tingkat perbandingannya turun, maka bahagia seseorang pada hubungan interpersonal sebelumnya. Makin tinggi tingkat perbandingannya, berarti makin sukar ia memperoleh hubungan interpersonal yang memuaskan. Kepada model peranan, yaitu adalah model kedua. Tuntutan peranan adalah desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibebankan kepadanya. Desakan sosial dapat berwujud sebagai sanksi sosial dan dikenakan bila individu menyimpang dari peranannya. Dalam hubungan interpersonal, desakan halus atau kasar dikenakan pada orang lain agar ia melaksanakan perannya. Keterampilan peranan adalah kemampuan memainkan peranan tertentu. Kadang-kadang disebut juga kompetensi sosial. Konflik peranan terjadi bila individu tidak sanggup mempertemukan berbagai tuntutan peranan yang kontradiktif. Agak dekat dengan konflik peranan ialah kerancuan peranan. Ini terjadi jika individu berhadapan dengan situasi ketika ekspektasi peranan tidak jelas baginya. Dan model ketiga yaitu model permainan. Dalam model ini, orang-orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan. Mendasari permainan ini adalah 3 bagian kepribadian: manusia, orang tua, orang dewasa, dan anak. Dalam hubungan interpersonal, kita menampilkan salah satu aspek kepribadian kita, dan orang lain membalasnya dengan salah satu aspek tersebut juga. Dan pada model interaksional, model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat-sifat struktural, integratif, dan medan. Semua sistem terdiri atas subsistem-subsistem yang saling bergantung dan bertindak bersama sebagai suatu kesatuan. Untuk memahami sistem, kita harus melihat struktur. Hubungan interpersonal dapat dipandang sebagai sistem dengan sifat-sifatnya. Untuk menganalisisnya, kita harus melihat pada karakter individu yang terlibat, sifat-sifat kelompok, dan sifat-sifat lingkungan. Dengan singkat, model interaksional mencoba menggabungkan model pertukaran, peranan, dan permainan. Dan pada tahap-tahap hubungan interpersonal, yaitu yang pertama, pembentukan hubungan interpersonal. Tahap ini sering disebut perkenalan. Dalam hal ini, menguraikan proses ini secara terperinci. Fokus kita adalah pada proses penyampaian dan penerimaan informasi dalam pembentukan hubungan. Perkenalan merupakan proses penyampaian informasi ditandai oleh usaha kedua belah pihak untuk menangkap informasi dari kawannya. Masing-masing pihak berusaha menggali secepatnya identitas, sikap, dan nilai pihak yang lain.
Bila mereka ada kesamaan, mulailah dilakukan proses pengungkapan diri. Bila mereka merasa berbeda, mereka akan berusaha menyembunyikan dirinya. Dan hubungan interpersonal mungkin diakhiri. Yang kedua, peneguhan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal tidak bersifat statis, tapi selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, perubahan memerlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Ada 4 faktor penting dalam memelihara keseimbangan, yaitu keakraban, kontrol, respon yang tepat, dan nada emosional yang tepat. Faktor keempat yang memelihara hubungan interpersonal adalah keserasian suasana emosional ketika berlangsungnya komunikasi. Pada bagian C, pemutusan hubungan interpersonal. Pemutusan hubungan interpersonal biasanya ditandai dengan konflik. Dan kita masuk kepada faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi, yaitu percaya atau trust. Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, faktor percaya adalah hal yang paling penting. Percaya menentukan efektivitas komunikasi. Secara ilmiah, percaya didefinisikan sebagai mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko. B. Sikap suportif. Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Orang bersikap defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empatis. Sudah jelas dengan sikap defensif, komunikasi interpersonal akan gagal karena orang defensif akan lebih banyak melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam situasi komunikasi ketimbang memahami pesan orang lain. Dan C. Sikap terbuka. Sikap terbuka amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Dan dari semua terkait faktor dan pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi. Pengendalian dan kekuasaan atau kontrol, dan cinta serta kasih sayang. Kebutuhan sosial ini hanya dapat dipenuhi dengan komunikasi interpersonal yang efektif. Dalam kehidupan sehari-hari juga, manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lain, secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok dengan kelompok yang lain. Wisnuwardani dan Masyudi tahun 2012 mengatakan bahwa ketika menjalin hubungan dengan orang lain, individu mencoba mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi dan berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Ketika individu mencoba berinteraksi dengan orang lain, maka individu tersebut melakukan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan antar pribadi yang terjadi di antara dua atau lebih individu. Franz Parker dalam pemahamannya yang mengatakan bila orang gagal menumbuhkan hubungan interpersonal, maka orang tersebut akan menjadi agresif, senang berhayal atau dingin, sakit fisik dan mental, dan menderita flight syndrome atau ingin melarikan diri dari lingkungan. Sekian dari hasil presentase saya yang bisa saya simpulkan secara singkat.
Sekian dari saya. Terima kasih.